والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau serta para sahabatnya. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para subscribers yang sudah memberikan support. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan balasan terbaik dan semoga menjadi pahala jariah bagi Anda semuanya yang akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, diampunkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan dimudahkan dalam kesembuhannya. Juga untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit akibat sihir maupun yang terhalang kehidupannya karena sihir, saya doakan semoga Allah berikan kekuatan dan ketabahan serta kesabaran, dan semoga Allah mudahkan usahanya dalam mencari kesembuhan yang syar'i. Semoga Allah mudahkan untuk dibatalkan sihirnya, dihancurkan efeknya, diputuskan ikatannya, serta dilepaskan atau dikeluarkan jinnya dari badan Anda semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada diri Anda ketika Anda terkena sihir. Apa itu sihir? Sihir yaitu uqad atau simpul yang ditiup, mantra-mantra syaitan, itulah sihir. Seseorang meminta bantuan syaitan, bertakarrub, mendekatkan diri kepada syaitan, kemudian melakukan sihir. Sihir itu sesuatu yang tersembunyi, namun sihir itu nyata. Sihir dapat memberikan pengaruh kepada badan maupun pikiran manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan para tukang sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, yaitu dari kejahatan para wanita tukang sihir yang meniup pada buhul atau simpul atau uqad. Sihir bisa membuat seseorang sakit. Sihir bisa membuat suami istri berpisah. Sihir bisa membuat usaha seseorang menjadi bangkrut. Bahkan sihir bisa membuat seseorang terbunuh. Dan banyak lagi kemudaratan yang ditimbulkan oleh sihir. Namun ketahuilah, tidaklah sihir memberikan bahaya pada seseorang pun kecuali atas izin Allah. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir itu bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara, dan sihir memiliki berbagai macam tujuan. Apabila seseorang sedang ditimpa atau terkena sihir, maka akan terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara umum saja insya Allah, perubahan-perubahan apa yang akan dialami seseorang, tanpa merinci berdasarkan bagaimana sihir dilakukan maupun apa tujuannya. Secara umum, orang yang terkena sihir itu akan mengalami 4 hal. Yang pertama, sering bermimpi buruk. Yang kedua,
adanya halangan dalam kehidupan. Yang ketiga, adanya perubahan mental yang tidak biasa. Dan yang keempat, adanya penyakit atau masalah kesehatan yang tidak biasa. 4 hal ini akan selalu ada pada hampir semua orang yang sedang terkena sihir. Bagaimanapun cara sihir itu dilakukan dan apapun tujuan sihir itu dilakukan. Wallahu a'lam. Mari kita lihat satu persatu insyaAllah. Yang pertama, sering bermimpi buruk. Sihir akan muncul dalam mimpi. Sebagian sihir itu dikerjakan pada waktu malam, saat penduduk atau orang-orang sudah tidur. Maka sebagian sihir itu di-launching dalam mimpi, berupa mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang menyeramkan dan menakutkan. Sebagian lagi berupa mimpi yang aneh dan tidak biasa. Orang yang sedang terkena sihir akan sering bermimpi buruk. Apakah setiap malam atau kurang dari itu? Biasanya berupa sering bermimpi dengan tema kematian. Mimpi bertemu orang-orang yang sudah mati. Mimpi melihat pemakaman. Mimpi berada di kuburan. Mimpi melihat orang terbunuh, misalnya peperangan, tawuran. Mimpi yang temanya kematian. Kemudian sering bermimpi binatang. Mimpi melihat ular, dikejar ular, digigit ular. Ini yang paling sering, mimpi tentang ular. Kemudian mimpi melihat anjing, mimpi dikejar binatang seperti harimau misalnya atau buaya. Mimpi melihat kalajengking, kelabang, lintah, monyet, babi, dan lain-lain. Mimpi yang temanya tentang binatang. Kemudian sering bermimpi dengan tema air. Mimpi melihat lautan atau sungai, mimpi berenang, mimpi menyeberangi sungai, mimpi tenggelam, mimpi tsunami, mimpi hujan. Semua yang temanya air. Kemudian sering bermimpi dengan tema ketinggian. Mimpi bisa terbang, mimpi mendaki atau memanjat, mimpi jatuh ke jurang atau jatuh dari jembatan, mimpi berada di puncak gunung atau di puncak suatu bangunan. Itu. Ada juga yang sering mimpi rumah tua atau rumah peninggalan leluhur, kemudian mimpi dikejar-kejar misalnya, dikejar-kejar. Kemudian mimpi tersesat, mimpi berkelahi dengan hantu, mimpi makan, mimpi jalan-jalan bersama laki-laki, mimpi bersenang-senang dengan laki-laki. Kemudian mimpi seksual. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi yang buruk itu datang dari syaitan. Apabila terkena sihir, seseorang akan sering bermimpi buruk. Mimpi buruk yang berulang-ulang. Jadi perhatikanlah. Mimpi-mimpi yang saya sebutkan di atas, itu sebagian dari mimpi yang sering dialami oleh seseorang ketika ia terkena sihir. Apabila mimpi Anda berbeda dari apa yang saya sebutkan tadi, namun itu menyeramkan dan aneh, yang membuat Anda bangun dalam keadaan takut, lemah, secara mental, lelah secara fisik, yang berulang-ulang, ini yang perlu ditekankan. Mimpi buruk yang berulang-ulang, itulah tanda seseorang sedang terkena gangguan sihir. Yang kedua adalah terhalangnya kehidupan. Seperti tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seseorang dengan segudang prestasi dan kecerdasan, penampilan yang bagus, dan segala yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pekerja yang hebat lah. Namun selalu gagal saat melamar pekerjaan. Awalnya dia yakin akan diterima karena merasa sudah membuat petugas bagian penerimaan pegawai terkesan. Namun di saat-saat akhir, lamarannya ditolak atau namanya tidak dipanggil untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Dan itu terjadi secara berulang-ulang. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa di saat-saat akhir, petugas penerimaan karyawan seolah tidak suka melihatnya. Padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan salah apa-apa, dan selalu bersikap sopan. Nah itu. Kemudian tidak bisa mengumpulkan uang. Seseorang tidak bisa mengumpulkan uang karena setiap baru mendapatkan uang, ada saja hal yang terjadi sehingga dia harus mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, mengganti sesuatu, atau uang itu hilang, atau dicuri orang misalnya, atau terjadi musibah. Seperti meraup air di dalam kedua telapak tangan. Segera air itu hilang karena keluar dari sela-sela jari di tangannya. Kemudian terhalang menikah.
Seseorang dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ingin menikah dan sudah berusaha tanpa henti, namun selalu gagal. Kadang dia suka dengan seseorang, namun orang itu tidak suka padanya. Kadang ada orang yang suka sama dia, malah dia yang tidak suka. Kadang keduanya sudah saling menyukai, namun orang tua tidak setuju. Kadang semua pihak sudah setuju, namun setelah lamaran, ternyata pihak pasangannya membatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Begitu terus berulang-ulang selama bertahun-tahun. Gitu. Kemudian terhalang memiliki anak. Nah, ini pada pasangan suami istri yang sudah menikah tentunya ya. Pasangan suami istri sudah menikah beberapa tahun. Kondisi fisik keduanya bagus, sehat dan prima. Namun belum ada tanda-tanda kehamilan pada istri. Keduanya sudah melakukan pemeriksaan medis dan dinyatakan sehat dan subur untuk memiliki keturunan. Namun tidak pernah berhasil. Ada juga yang sudah pernah hamil beberapa kali namun selalu keguguran. Padahal tidak memiliki riwayat penyakit apapun atau menderita sakit selama hamil, tidak. Dia sehat, dalam kondisi sehat, selalu menjaga kondisi fisiknya, namun selalu keguguran. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Kemudian toko tiba-tiba sepi tanpa sebab yang masuk akal. Belakangan tidak terlihat, katanya tokonya ini kok tidak terlihat. Jadi selalu kelewatan kalau mau datang ke tokonya. Kadang dia melihat ada pelanggan yang sudah singgah dan parkir kendaraan di depan, tapi tiba-tiba seperti berubah pikiran, lalu pergi dan belanja ke tempat yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir atas izin Allah akan menghalangi hidup seseorang. Segala rencana tidak berhasil. Seseorang seolah hanya berputar-putar saja, berangkat dari satu titik, namun akhirnya kembali ke titik semula. Sebagian tukang sihir mengikat simpul atau uqad atau buhul atas izin Allah, itu akan memberikan efek jahat pada kehidupan orang. Simpul atau buhul itu akan mengikat hidup seseorang sehingga dia tidak bisa punya uang, sehingga dia tidak bisa punya pekerjaan. Simpul itu bisa diletakkan pada rahim seorang perempuan sehingga dia tidak bisa punya anak. Simpul bisa diletakkan di otak seseorang sehingga dia tidak bisa belajar dan memahami sesuatu atau menjadi gila. Simpul bisa diletakkan di toko sehingga tidak ada pelanggan yang datang. Simpul sihir itu menghalangi atau memblok kehidupan seseorang. Semua ini terjadi secara berulang dan tidak biasa. Semua ini berlangsung lama sehingga akhirnya orang itu menyadari ada sesuatu yang salah telah terjadi pada kehidupannya, dan semacam kekuatan yang tidak terlihat yang menghalangi kemajuan atau progres dalam kehidupannya. Begitulah sihir. Penyihir membuat simpul, lalu menghembus padanya sambil membacakan mantra syaitan. Lalu atas izin Allah itu terjadi. Yang ketiga adalah terjadinya perubahan mental yang tidak biasa. Tiba-tiba berubah menjadi mudah marah tanpa sebab yang jelas, hanya karena hal yang sepele. Ini yang paling sering orang itu menjadi mudah marah, terutama pada pasangan suami istri, dan berlaku umum bagi semua orang ya, wallahu a'lam. Mudah marah, mudah emosi ya, emosinya meledak-ledak, jadi mudah tersinggung. Biasanya yang pertama menyadari perubahan ini adalah orang terdekat pasien, keluarganya biasanya. Kemudian lambat laun pasien pun merasakan ada perubahan pada dirinya. Kadang mudah marah. Ini terjadi bila berada di tempat tertentu, misalnya bila sedang berada di rumah saja. Sedangkan di tempat kerja tidak. Nah, ini aneh. Ini sesuatu yang aneh. Atau saat berada di kantor, sedangkan di rumah atau tempat lain tidak. Tergantung di mana sihir itu diletakkan. Namun yang paling sering adalah mudah marah kepada seseorang. Mungkin antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertuanya, seseorang dengan pamannya atau bibinya, seseorang dengan saudaranya atau sepupunya, antara seseorang dengan temannya, antara seseorang dengan tetangganya misalnya, antara seseorang dengan bosnya atau bos dengan karyawannya, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi cinta yang berlebihan tanpa sebab yang jelas kepada seseorang. Ya, tergila-gila dengannya, setiap saat selalu memikirkannya, sangat rindu. Seseorang yang baru bekerja
baru beberapa hari dikenalnya, baru masuk kerja di tempat itu, tiba-tiba selalu mengisi pikirannya. Ini misalnya ya, itu aneh sekali. Padahal baru bekerja, baru berteman, baru kenal, membuat orang itu selalu terobsesi kepadanya, terutama secara seksual. Lalu menuruti segala perkataannya, selalu memenuhi segala permintaannya. Namun terkadang dia sadar, sehingga dia merasa heran dengan dirinya sendiri. Orang terdekatnya pun melihat ada kejanggalan. Itu ya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi benci tanpa sebab yang jelas dengan seseorang. Tidak suka bila melihat orang itu, bila mendengar suaranya, bila mengetahui kabar tentangnya. Saat bertemu rasanya benci, tapi bila sedang berpisah rasanya rindu. Bila mengenai pasangan suami istri ini, biasanya kebencian memuncak dan akan sering terlintas dalam pikiran ide-ide untuk bercerai. Rasa benci yang sulit dihilangkan. Seolah orang itu sudah tertutup pintu maaf baginya dan tidak ada kesempatan lagi untuk dicintai atau disenangi. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi takut tanpa sebab yang jelas. Seperti takut mati, takut suara, takut keramaian. Bila mendengar kabar kematian dari tetangga, langsung takut. Terbayang-bayang kematian. Terbayang-bayang kuburan, siksa di alam kubur misalnya. Yang membuat seseorang terganggu dalam menjalani kehidupan. Sebagai muslim, kita harus selalu ingat mati itu menjadi penghalang kita dari berbuat zalim pada diri sendiri atau kepada orang lain. Namun pikiran akan kematian ini tidak bisa mendominasi dalam otak sejak bangun tidur sampai berlangsung sepanjang hari misalnya. Itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu juga. Ketakutan yang menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga menjadi gelisah, kemudian keluar keringat dingin, jantung berdebar-debar, badan gemetaran, kaki lemah, badan lemah sehingga mengganggu pekerjaan, fungsi sosial, fungsi dalam keluarga, ya kan? Tiba-tiba menjadi atau sering timbul serangan takut yang aneh yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi sedih tanpa sebab yang jelas, tenggelam dalam kesedihan, tidak pernah atau menjadi jarang tertawa atau merasakan senang dan bahagia. Sepanjang hari pikiran didominasi rasa bersalah, perasaan sedih yang sangat menyiksa. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi malas tanpa sebab yang jelas. Malas sholat, malas mandi, malas bekerja, malas bergaul, malas bertemu dengan orang misalnya. Sehingga dia tidak mau keluar rumah atau tidak mau keluar kamar. Nah, kemudian tiba-tiba mengalami halusinasi auditori, ya, pendengaran ya, sering mendengar suara-suara percakapan yang tiada henti di dalam pikirannya, mendengar perintah-perintah, mendengar informasi-informasi tentang hal atau peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tiba-tiba bisa mengetahui atau seolah-olah mengetahui isi pikiran orang atau kepribadian orang yang dihadapinya. Kemudian tiba-tiba mengalami halusinasi visual, ya, pandangan, sering melihat makhluk-makhluk aneh dan menyeramkan yang tidak dilihat oleh orang lain, yang berada di waktu dan tempat yang sama dengannya. Kemudian ada juga tiba-tiba mengalami halusinasi olfaktori atau penciuman, ya, sering mencium bau amis, bau busuk, bau bangkai, bau comberan, bau bunga tertentu, atau bau kemenyan, atau dupa, atau bau yang lain yang tidak tercium oleh orang lain yang berada di tempat dan waktu yang sama dengannya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi terobsesi dengan aktivitas seksual tanpa sebab yang jelas. Selalu menginginkan hubungan seksual, selalu memikirkan hal-hal yang erotik, senang mendengarkan obrolan yang erotik, ingin selalu menonton video porno misalnya. Kemudian tiba-tiba berubah sering gelisah tanpa sebab yang jelas, tidak nyaman bila berada di rumah, dan merasa nyaman bila berada di luar rumah, misalnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi sering ragu-ragu tanpa sebab yang jelas, ya, selalu tidak jadi, ya, atau membatalkan sesuatu. Mau apa-apa itu tidak jadi. Oke, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu adanya penyakit atau masalah kesehatan yang tidak biasa.
Biasanya berupa nyeri yang tidak sembuh-sembuh. Nah, nyeri kepala, nyeri di tengkuk, nyeri perut, nyeri pinggang, nyeri pada kaki. Kemudian bisa juga berupa sensasi berat di bagian tubuh tertentu, terasa berat, terasa baal, kesemutan, atau sensasi panas. Kemudian tidak berfungsinya suatu organ, misalnya tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa mendengar, tiba-tiba tidak bisa bicara, tiba-tiba tidak bisa kencing, tiba-tiba tidak bisa berjalan, dan yang semisal dengan itu. Semua ini kadang sudah dirasakan bertahun-tahun atau kronis, sudah berobat ke banyak dokter, tapi belum sembuh-sembuh. Kemudian sakit yang hanya dirasakan pada waktu-waktu atau jam-jam tertentu. Misalnya setelah waktu asar, setelah waktu maghrib, setiap maghrib, atau ketika tengah malam, atau saat akan melakukan hubungan suami istri misalnya, saat akan sholat, saat akan bekerja, saat berada di toko, saat berada di rumah saja, dan yang lainnya. Berdasarkan pemeriksaan medis, penyakit ini ada dua bentuk. Bentuk pertama, pasien memiliki keluhan, tapi semua hasil pemeriksaan fisik maupun penunjang dalam batas normal. Misalnya batuk darah setiap malam Jumat. Nah, ini aneh. Kenapa batuk darah hanya di malam Jumat? Lalu dilakukan pemeriksaan penunjang dan ternyata hasil ronsen maupun MRI paru-parunya normal. Misalnya sering muntah darah, sudah 1 bulan, tapi hasil endoskopi dan pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Tidak ada luka pada mulut, pada kerongkongan, pada lambung. Ya, ini sangat aneh. Kemudian misalnya demam, sakit kepala, sakit perut, dan sakit kaki setiap sore sampai malam, sampai pagi. Yaitu setiap pulang ke rumahnya di waktu sore, sakitnya berlanjut sampai besok paginya. Besok pagi ketika dia pergi kerja, semua keluhan itu hilang. Di tempat kerja sakitnya hilang. Begitu pulang ke rumah pada waktu sore, sakit itu dirasakan kembali. Selalu begitu berulang-ulang. Bila di waktu sore itu dia berada di tempat selain rumahnya, penyakit itu tidak pernah terjadi. Tapi setiap pulang ke rumah, pasti sakit lagi. Nah, ini aneh. Kemudian misalnya kelemahan sebelah ekstremitas yang mendadak. Namun tekanan darah normal, gula darah normal, profil lipid normal, tidak ada tanda infeksi di otak, hasil CT scan-nya semuanya normal. Nah, itu. Kemudian misalnya perut tiba-tiba membuncit, namun hasil USG abdomen, CT scan abdomen, semuanya dalam batas normal. Tidak ada pembesaran organ, tidak ada sumbatan di saluran cerna, tidak ditemukan tumor di dalam perutnya, tidak ditemukan cairan. Ini aneh sekali. Semua hasil pemeriksaan normal. Tiba-tiba perutnya membuncit. Bentuk kedua, pasien memiliki keluhan dan hasil pemeriksaan fisik maupun penunjangnya mendukung, tetapi penyakitnya aneh, tidak biasa. Misalnya, muntah darah 1 bulan. Hasil foto abdomen, foto ronsen perutnya menunjukkan adanya sejumlah benda-benda yang berunsur logam di lambung. Bentuknya seperti paku, jarum, silet, kawat. Seolah-olah pasien ini menelan banyak benda-benda tajam ini, padahal tidak. Nah, ini aneh. Kemudian misalnya dari kulit perut keluar banyak kawat yang semakin memanjang setiap hari. Ini penyakit yang aneh, tidak biasa, tidak pernah ditemukan dalam ilmu kedokteran. Kemudian misalnya berkeringat di telapak tangan mengeluarkan bubuk halus pecahan kaca. Sering merasa panas di seluruh tubuh saat sore hingga tengah malam misalnya. Keluar pecahan kaca dari mata. Nah, ini sangat aneh. Ada juga yang bentuknya sebagaimana penyakit medis. Suatu tumor, suatu ulcer, suatu dermatitis, alopecia, psoriasis, dan yang lain-lain. Jadi mirip dengan penyakit medis. Mereka datang kepada dokter, namun dokter tidak mengerti, semua tidak match dengan apa yang kami pelajari dan ketahui dalam ilmu kedokteran. Ada juga ibu hamil yang rutin melakukan pemeriksaan ANC hingga kehamilan 32 minggu. Dia datang kembali ke dokter kandungannya untuk melakukan USG. Di hari itu, dokternya terkejut karena rahimnya kosong. Bayinya tidak terlihat di USG dan perut pasien ini tampak mengecil. Nah, ini subhanallah sangat aneh. Ada ibu parubaya mengeluh nyeri bahu kiri sudah 3 tahun. Akhirnya dilakukan pemeriksaan ronsen dan tampak 2 batang paku di area bahunya di sini. Aneh, padahal pada kebanyakan kasus kami para dokter tidak mengerti. Mesin tidak bisa melihatnya ya, dan bersifat mistik, supranatural.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 keadaan yang akan dialami oleh seseorang yang sedang terkena atau sedang di bawah pengaruh sihir. 4 keadaan ini terjadi secara bersamaan. Ya, semoga bisa dipahami dan diingat. Jadi, apabila Anda merasa ada sesuatu yang memblok kehidupan Anda, maka perhatikanlah, apakah di saat yang sama Anda mengalami penyakit di badan yang aneh atau tidak biasa, yang diikuti perubahan mental yang tidak biasa, yang tidak diketahui sebabnya, dan apakah Anda menjadi sering bermimpi buruk. Apabila keempat keadaan ini ada, maka ketahuilah Anda sedang mengalami gangguan sihir. Wallahu a'lam. Dan bagi para teman sejawat, ya, para dokter, biasanya pasien datang kepada kita dengan suatu keluhan fisik, tentu saja. Namun penyakitnya aneh dan tidak biasa. Bila teman sejawat menemukan ini, maka perhatikanlah apakah di saat yang sama pasien mengalami 3 hal lainnya. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya sihir, ya, dari sihir. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan ikuti petunjuk yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah